Denny, seorang arsitek ulung, setelah desain gedung pencakar langitnya beres, konstruksinya segera dibangun. Pak Bos minta Denny membawanya ke sejumlah ahli dari perusahaan pesaing. Tapi syaratnya, mereka nggak boleh ngambil foto. Denny mematuhi perintah si bos, tapi sebelum kerumunan ahli itu membubarkan diri, Denny meminta petugas keamanan untuk menahan salah satu dari mereka. Si arsitek bilang pria itu telah mengambil foto di sekitar lokasi. Gimana dia bisa tahu ya? Pria itu membawa payung dan terus mengarahkannya ke berbagai penjuru. Dia juga mengajukan banyak pertanyaan, padahal saat itu lagi nggak mendung. Buat apa sih bawa-bawa payung segala? Buat ngumpetin kamera dong. Farhan mendatangi temannya Zaki yang bekerja di museum. Lihat, aku dapat ini, manuskrip mahal yang ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu. Setelah mengamati manuskrip itu, Zaki langsung tahu kalau temannya sudah ditipu. Apa kamu bisa mendeteksi keanehan di teks itu? Kalau ngomongin masa sebelum Masehi, urutannya perlu dibalik. Jadi, di teks aslinya seharusnya tertulis Raja Albert kelima memimpin negaranya dari 1320 sampai 1290 sebelum Masehi. Detektif Arman Jauhari mendapat telepon saat larut malam. Oh, ternyata dari tetangganya. Tadi saya dengar suara berisik-berisik dari rumah sebelah. Saya takut kalau harus ngecek sendiri. Tapi gimana kalau ada apa-apa? Saat Arman dan tetangganya tiba di lokasi, pintu masuk rumah itu sudah terbuka. Mereka bergegas masuk dan melihat si pemilik rumah, Pak Andi, terkulai di lantai. Dia terus mengerang kesakitan karena seluruh tubuhnya terikat tali. Katanya, tadi dia lagi baca buku di kamar tidur. Tiba-tiba ada cowok bermasker hitam masuk ke kamarnya dan memukul kepalanya. Lalu dia mengikat tubuh Pak Andi, mengambil uang dan barang berharganya. Kemudian kabur. Detektif Arman gak percaya dengan cerita Pak Andi. Kenapa? Lihat tempat tidurnya deh, spraynya nggak kusut sama sekali. Mana mungkin si pencuri merapikan ranjang lagi setelah mengikat tubuh Pak Andi? Berarti Pak Andi sudah bohong tuh. Amati ketiga cewek ini deh. Cewek mana ya yang jadi istri cowok ini? Cewek yang bergaun ungu, dia dan si pengendara motor sama-sama pakai cincin nikah yang serasi. Jenar sedang mengikuti eksperimen untuk menguji kemampuan berpikir logis dan analitisnya. Dia harus memecahkan teka-tekinya biar bisa naik ke level berikutnya. Saat ini dia masih dikunci di ruangan kecil, pintunya akan terbuka secara otomatis setelah dia berhasil menjawab teka-teki itu dengan benar. Deretan angka ini diurutkan dengan teknik apa? 8, 2, 4, 6, 5, 0, 1, 9, 3, 7. Semua angkanya disusun berdasarkan urutan alfabet dari huruf pertama dan kedua. 8, 2, 4, 6, dan seterusnya. Setelah lolos dari ruangan itu, Jenar sudah siap menjalankan misi berikutnya. Kali ini dia harus menghubungkan semua titik biru pada layar. Tapi, dia cuma boleh menggunakan 3 garis. Gimana cara dia memecahkan teka-teki ini? Gambar aja bentuk segitiga yang semua sisinya menghubungkan ke 4 titik. Duh, di level ini kok hawanya agak nyeremin ya. Jenar terkunci lagi di dalam ruangan, tapi kali ini lantainya mulai dibanjiri air. Airnya cuma akan berhenti setelah dia membetulkan persamaan ini. 29 dikurangi 1 sama dengan 30. Dalam kondisi menegangkan seperti ini pun, Jenar gak hilang akal. Dia berhasil memecahkan teka-teki itu dengan menggunakan angka Romawi. X, X, IX dikurangi X sama dengan X, X, X. Lalu, dia menghilangkan 1 I dari angka 29, X, X, IX. Jadi, tinggal ada 30 atau X, X, X. Aduh, kebanyakan X ya.
Wah, sampai juga di tes terakhir, Jenar harus memilih bentuk gambar yang kelihatan paling biasa aja. Apa kamu bisa membantunya? Gambar pertama, karena cuma gambar ini yang nggak punya ciri khas, sedangkan gambar lainnya punya keunikan tersendiri. Cuma gambar kedua yang bentuknya lingkaran, dan cuma gambar ketiga yang tepinya nggak bergaris merah. Cuma gambar keempat yang warnanya biru, dan cuma gambar kelima yang ukurannya paling kecil. Kedua mobil ini sedang melaju di jalanan kota X. Keduanya memulai perjalanan pada jam yang sama. Mobil hijau bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, sedangkan mobil kuning lebih ngebut lagi. Malahan kecepatannya sampai 80 km per jam. Tapi akhirnya, mobil hijau bisa berpapasan dengan mobil kuning. Kok bisa gitu? Kedua mobil itu melaju dengan arah berlawanan. Coba deh, amati cowok ini dan kedua wanita di belakangnya. Siapa gurunya yang asli? Untuk menjawabnya, kamu perlu mengamati bayangan di belakang mereka. Kedua wanita itu memang kelihatan memegang tongkat, tapi di dalam cermin cuma ada satu bayangan satu cewek yang megang tongkat. Pasti dia guru yang asli. Dua pria ini mau ngisi teko penyiram tanaman mereka dengan air sungai. Siapa yang akan membawa lebih banyak air? Moncong penyiram milik bapak ini lebih pendek daripada yang ini, dan posisi air nggak akan bisa lebih tinggi dari moncong penyiramnya. Jadi, pria muda ini akan membawa lebih banyak air. Sebelum masuk ke sebuah restoran aneh, Evie harus tahu passwordnya lebih dulu. Karena bingung, cewek itu kemudian ngumpet di pojokan untuk nguping para pengunjungnya yang berhasil menjawab password. Evie melihat ada cowok yang mulai mendekati si satpam. Kemudian satpam itu bilang, 12. Dan si cowok menjawab, 8. Sesaat kemudian, dia diizinkan masuk. Lalu datang lagi pengunjung lain dan kali ini seorang cewek. Saat si satpam bilang, 6. Cewek itu menyahut, 4. Evie udah tahu polanya tuh. Kemudian dia mendekati si satpam dan mendengar kata 4. Evie langsung menjawab 2. Tapi Evie tetap nggak diizinkan masuk. Memangnya kenapa? Passwordnya berubah-ubah. Dia perlu mengingat-ingat jumlah huruf dari angka yang diucapkan si satpam. Misalnya kata 12, di dalamnya ada 8 huruf. Jadi si satpam bilang 4. Harusnya Evie menjawab 5. Manajer sebuah resort pantai mewah menghubungi polisi setelah linen mahal bermonogram milik resort dicuri salah satu tamu. Pagi itu, ada 3 tamu yang keluar resort dan masing-masing bernama Pak Ferdi Budiman, Bu Ananda Marisa, dan Pak Bramantio Firmansyah. Polisi kemudian menggeledah koper mereka dan menahan salah satu tamu. Gimana para petugas bisa mengungkap pencurinya? Kamu masih ingat kan, hotel itu bernama Bintang Fajar. Berarti inisial yang ada di linen itu bertuliskan BF. Satu-satunya orang yang berinisial sama hanyalah Pak Bramantio Firmansyah. Hana menghubungi temannya, Detektif Eva Mayasari, untuk segera datang ke rumahnya. Seseorang telah membobol rumah Hana dan menggasak laptopnya saat dia jalan-jalan santuy bersama anjingnya. Hana yakin pelakunya pasti Jimmy tetangganya. Eva langsung mendatangi Jimmy untuk melakukan interogasi, tapi dia sedang keluar. Akhirnya, si detektif menunggunya di dalam mobil. Tapi sesaat kemudian, Jimmy terlihat membuka pintu rumahnya. Saya pergi mancing sejak pagi, Bu. Ini juga baru pulang. Tapi Eva nggak percaya dengan keterangan Jimmy, lalu membawanya ke kantor polisi. Kenapa begitu? Cowok itu pakai sepatu putih dan sejak pagi hujan sudah mengguyur. Kalau dia sudah mancing selama itu, kok sepatunya masih kinclong?
Detektif Yanuar Rudianto lagi piknik di area pegunungan. Suatu pagi, dia mendapat info seseorang telah menggondol sejumlah uang dari hotel tempatnya menginap. Yanuar langsung menawarkan bantuan dan menginterogasi semua tamu. Erna bilang, saya nggak enak badan, jadi cuma rebahan sepanjang sore. Lucky menjelaskan, dia baru sampai di hotel jam 2 pagi, kemudian langsung tidur. Sementara Samsul menjelaskan, saya punya temen yang rumahnya di deket sini. Kemarin saya datang ke sana dan baru balik pagi tadi kira-kira sejam yang lalu. Setelah mendengarkan keterangan mereka, Detektif Yanuar langsung tahu pelakunya. Apa kamu juga tahu? Pasti Samsul. Amati baik-baik deh lapisan salju yang ada di sekitar hotel. Semuanya kelihatan mulus dan gak ada jejak kaki. Terus, gimana cara Samsul sampai di hotel lagi kalau gak meninggalkan jejak kaki? Bu Wibisono melarang anaknya Maya untuk menemui pacarnya Lucky sebelum dia menyelesaikan belajarnya. Kemudian si ibu pergi shopping, tapi di tengah perjalanan pulang, wanita itu melihat Lucky sedang jalan kaki. Sesampainya di rumah, Bu Wibisono tahu kalau Maya telah menemui pacarnya. Gimana dia bisa tahu sih? Saat Bu Wibisono pergi, di dalam vas bunganya masih ada 5 kuntum bunga mawar. Tapi sekarang tinggal 4 tuh. Dan saat ketemu Lucky di jalanan tadi, wanita itu melihatnya membawa bunga mawar. Detektif swasta bernama Rian sedang menunggu kliennya di sebuah lobi hotel besar. Dia mulai bosen karena si klien tak kunjung datang. Untuk menghibur diri, Rian mulai iseng mengamati para tamu hotel. Ada seorang cowok yang berdiri di meja resepsionis. Dia membawa 4 koper sekaligus. Tapi anehnya, dia menolak mentah-mentah saat porter menawarkan bantuan. Lalu, cowok itu masuk ke kamarnya dan keluar 5 menit kemudian sambil menenteng koper terbesarnya. Setengah jam kemudian, dia masuk ke kamarnya dengan tangan kosong dan dia langsung datang ke meja resepsionis sambil berseru, "Semua koper saya hilang!" Setelah memperkenalkan diri, Rian langsung menuju kamar cowok itu bersama pihak manajemen hotel. Ada yang aneh deh. Si detektif langsung tahu kalau cowok itu cuma nipu. Emangnya dia ngapain sih? Semua kopernya berukuran lebih kecil dari koper yang tadi dia bawa keluar. Dia memasukkan semua koper itu ke koper terbesarnya, kemudian membawanya kabur. Dengan begini, dia bisa pura-pura kalau barangnya telah dicuri. Detektif Tristan sedang mengejar penjahat bengis. Tiba-tiba si penjahat memasuki rumah sakit. Waduh, gawat. Jumlah kamar di situ pasti sampai ratusan. Untung saat itu sedang hujan dan si penjahat meninggalkan jejak kakinya di lantai. Detektif mengikutinya sampai di bilik kecil. Di dalamnya ada 3 pasien yang seluruh tubuhnya terbalut perban. Tapi salah satu dari mereka cuma pasien palsu. Yang mana ya? Cowok yang di tengah, di tempat tidurnya nggak terpasang kartu medis.